Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu alazim. Bagi yang berhati Allah, pertama-tama marilah kita dan dirinya bersyukur atas limpahan nikmat Allah SWT. Di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di bulan yang mulia, di majelis yang mulia, bulan Ramadan. Yang Rasul sampaikan, bulan Ramadan adalah syahrun azimun mubarak, bulan yang paling agung, yang penuh dengan keberkahan. Dia juga disebut dengan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini menjadikan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kebaikan kita yang bertambah berat, yang akhirnya menjadikan kita dimasukkan oleh Allah ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma. Kita berada di majelis yang mulia, majelisul ilmu, yang Rasul sampaikan majelis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Suatu hari Rasul keluar dari rumahnya. Ibu-ibu bayangkan ya, kalau dengan yang sudah ziarah ke Madinah Munawwarah, ke Masjid Nabawi, dengan pasti bisa membayangkan dan terbayang di mana rumah Rasul, di mana masjid. Ya. Jadi kalau kita menghadap kiblat, kemudian kita berada di Raudhah, maka rumah Rasul ada di sebelah kiri. Yang dimaksud rumah Rasul di situ adalah ghurfah, kamar. Sebetulnya nggak layak disebut rumah karena ukurannya yang sangat kecil. Karena kita bersyukur kita punya rumah besar-besar, lebih besar dari rumah Rasul. Ghurfah, yaitu rumah istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bersebelahan dengan rumah putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Karenanya yang sekarang menjadi makbarah itu ada dua, yang satu adalah rumah Rasul, yang satu adalah rumahnya Sayyidah Fatimah. Jadi itu jadi satu. Suatu hari beliau keluar dari rumahnya atau dari kamarnya, kemudian masuk ke masjid. Maka kalau misalnya kita keluar itu, kan rumah Rasul itu dengan masjid itu jendelanya jadi satu. Jendela rumah Rasul, jendela masjid. Ya.
Hingga suatu ketika Rasulullah ketika itikaf di dalam masjid, istri beliau Sayyidah Aisyah tidak bisa itikaf karena sedang menstruasi. Itu beliau Sayyidah Aisyah itu mensisiri, jadi kepala Rasul itu disenderkan ke jendela dan disisiri oleh istrinya dari kamar, ya. Jadi nanti lihat kemesraan, ya. Itu kadang-kadang begitu Rasulullah. Nah, suatu hari ketika beliau masuk ke masjid, dia keluar. Kalau misalnya sana kiblat, sini si rumah Rasul keluar, dia masuk masjid. Keluar masuk masjid, berarti hanya satu langkah saja. Ibaratnya umpama lompat lewat jendela kan bisa. Tapi kan beliau lewat itu. Kemudian beliau mendapati di dalam masjid itu ada dua halqah. Ada dua halqah. Dikatakan halqah itu karena bentuknya melingkar, ya. Jadi ada dua kelompok yang sedang, yaitu satu berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Kemudian yang satu lagi adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Sekarang lihat, perhatikan, Rasulullah bergabung pada majelis yang mana? Nah, Rasul mengatakan bahwa kedua majelis ini baik. Kedua-duanya majelis itu baik. Dituduh juga majelis zikir kedua-duanya itu. Tapi lihat Rasulullah bergabung ke majelis yang mana? Itulah yang lebih utama. Itulah yang lebih utama. Dan ternyata Rasulullah bergabung pada majelis ilmu. Majelis yang di situ dibahas ayat-ayat Allah dan hadis Nabi tentang halal dan haram. Maka berarti majelis ilmu disebut juga majelis zikir, dan dia lebih utama daripada majelis yang sebatas membaca kalimat tauhid. Oleh karena itu kita bersyukur kalau kita itu bisa hadir di majelis ilmu. Majelis yang disukai oleh Rasul. Bahkan Allah SWT menciptakan yang namanya malaikat khusus. Malaikat khusus disebut oleh Rasul dengan disebut malaikat turuk. Jadi malaikat turuk. Jadi malaikat itu jumlahnya nggak bisa dihitung. Yang tahu hanya Allah SWT. Yang jelas banyak, ya. Jumlahnya malaikat itu bisa bayangkan, setiap sel itu dijaga malaikat. Setiap sel dijaga oleh malaikat. Padahal selnya tubuh manusia berapa? 60 sampai 100 triliun. Dijaga oleh malaikat semua itu juga. Itu kita bisa bayangkan, ya, betapa malaikat itu banyak. Nah, ada malaikat turun ditugaskan oleh Allah mencari majelis ilmu. Majelis ilmu, jalan-jalan dia, jalan. Begitu ketemu majelis ilmu, maka malaikat turun ini mengundang teman-temannya untuk hadir di dalam majelis ilmu. Guna apa? Guna untuk memohonkan ampunan kepada Allah orang yang hadir. Nah, orang yang hadir nih, ya, di majelis ilmu itu dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah SWT dan didoakan. Meskipun hadir di tempat majelisnya ngantuk lalu tidur. Karena tadi malam bangun jam 2. Ya Allah, sahur. Langsung kumbrega. Wah, dia pun belum masak, ya. Itu Masya Allah, ya, siapin masak ini, ya, hangat-hangat biar. Tapi ingat, ya, kalau sayur lodeh itu banyak sering dinner tidak sehat, semakin tidak sehat. Semakin sering dinner semakin tidak sehat. Itu ingat, hangat itu semakin tidak sehat. Karena kalau buat lodeh sekali masak habis. Nah, ya. Ustaz kayak dokter saja, udah. Memang begitu. Ibu, ya. Karena semakin diingatkan tidak sehat. Jadi meskipun hadir di majelis ilmu lalu tidur nih, tidur di majelis ilmu, lebih baik tidur daripada ganggu temannya. Tahu ganggu temannya? Ngajak ngobrol temannya. Lebih baik tidur daripada ngajak ngobrol temannya. Kalau ngantuk jangan tidur tidak apa-apa. Insya Allah tetap dapat doanya malaikat. Daripada tidur di rumah, ya nggak dapat apa-apa.
Ya, jangan berdalil tidurnya orang yang puasa kan ibadah, Ustaz. Hadisnya palsu. Wah, gitu ya. Terus hadisnya itu palsu menurut sebagian pendapat ya. Tahu nggak bisa. Jadi itu keutamaan, ya, keutamaan majelis ilmu. Sehingga ibu ketika jenengan mendatangi majelis ilmu itu ingat betapa mulianya majelis itu. Nah, gitu. Sehingga kita itu bersyukur ketika Allah meringankan langkah kita untuk hadir di majelis ini. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Berapa kali lipat? 70 kali lipat nilainya. Jadi kehadiran jenengan sekali pada hari ini itu di luar Ramadan 70 kali. Nilainya itu, pahalanya itu. Berarti apa, sama dengan 70 kali hadir di majelis ilmu di luar Ramadan. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan setiap yang wajib diamalkan di bulan Ramadan itu pahalanya 70 kali lipat di luar Ramadan. Sedangkan yang sunnah pahalanya sama dengan wajib di luar Ramadan. Itu keutamaan bulan Ramadan. Tapi ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman tidak bisa. Ya, nah karenanya kita bersyukur. Dan kali ini kita akan membahas tentang masalah meraih Lailatul Qadar. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemuliaan bulan Ramadan itu karena di dalamnya ada Lailatul Qadar yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Ya, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Ya. Nah, oleh karenanya kita di awal-awal ini, ya, kita harus lebih mempersiapkan diri bagaimana agar kita itu memperoleh malam Lailatul Qadar. Maka sebelum itu kita harus tahu tentang keutamaannya. Karena orang itu akan bersemangat kalau tahu keutamaannya. Kalau nggak tahu nggak punya semangat. Yang memotivasi kurang, yang mendorong kurang, yang menyemangati kurang. Tapi kalau kita tahu keutamaannya, beda. Jadi antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu itu akan beda. Perilakunya akan beda. Satu contoh, misalnya datang ke majelis ini misalnya seseorang. Nah, di antara kita ada yang kenal dan ada yang tidak kenal. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Kemudian yang tahu pun beragam. Ada yang tahu sampai detail, ada yang tahu hanya bersifat global atau sikapnya akan beda. Ya kan? Datang seorang ulama besar misalnya. Tapi tidak setiap hari kita tahu dia ulama besar, ya. Seorang syekh yang punya kedudukan mulia di sisi Allah karena keilmuannya, karena amalnya, karena ketaatannya kepada Allah. Tapi tidak setiap orang tahu. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Yang tahu pun beragam, maka sikap akan berbeda. Ya kan? Nah, begitulah juga terkait dengan Lailatul Qadar. Jadi akan berbeda yang tahu dan yang tidak tahu. Oleh karena itu ketika kita ingin meraih Lailatul Qadar ini, hal yang pertama kita harus tahu apa itu Lailatul Qadar. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan beranjak dari firman Allah SWT di surah Al-Qadar. Ya. Surah Al-Qadar itu surah keberapa? Nah,
Turun 97. Nah, kita akan mengacu pada yaitu tafsir ya, kita tafsir dari beliau Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safatul Tafsir. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Inna sesungguhnya anzalnahu kami turunkan dia yang dimaksud Al-Qur'an ya, fi lailatul qadar pada malam Lailatul Qadar. Jadi inna di situ kami yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah gunakan kata kami, yang maksudnya Allah itu kami bermakna satu, bukan tiga, bukan dua, tapi kami bermakna satu. Namanya yaitu tujuannya adalah litatib binafsi, untuk mengagungkan diri sendiri. Jadi di dalam bahasa Arab itu kami itu kadang-kadang maknanya satu, ya, bukan dua atau tiga. Jadi inna sesungguhnya kami siapa? Allah. Kenapa Allah gunakan kata kami? Pertama untuk mengagungkan dirinya, ya, mengagungkan diri dan berhak Allah itu mengagungkan dirinya. Yang kedua, karena Allah melibatkan ciptaannya di dalam proses penurunan itu, yaitu melibatkan malaikat Jibril, melibatkan Rasul, ya, dalam proses itu. Nah, maka itu digunakan kata kami, ya. Jadi sesungguhnya kami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Turunkan dia itu Quran, ya, pada malam Lailatul Qadar. Nah, beliau Imam Ali As-Sabuni menafsirkan begini, menafsirkan di dalam kitabnya yaitu Safatul Tafsir, ya. Nah, beliau katakan begini, ya. Ai nahnu anzalna hadzal Qur'anal mu'jiza fi lailatul qadar. Kami telah turunkan Al-Qur'an yang merupakan mukjizat ini pada malam Lailatul Qadar. Wasaku Lailatul Qadar, ya, yang dimaksud adalah malam kemuliaan. Jadi malam kemuliaan. Qala al-mufassirun, para mufassir mengatakan gini, sumiyat Lailatul Qadri li amdimiha wa qadriha wa sarfiha. Jadi dinamakan dengan Lailatul Qadar karena keagungannya, kemuliaannya, ya, keutamaannya. Wal muradu bi inzalil Qur'an inzalahu minat lauhil mahfudzi ila sama'id dunya. Jadi yang dimaksud itu adalah proses menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar itu adalah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Summa nazala bihi Jibrilu ilal ardi fi muddati sanati wa isrina sana. Kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril ke bumi selama 23 tahun. Ya. Karena qala Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudzi ila baitil izzati minas sama'id dunya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan begini, Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, ya, yaitu sekali turun jumlah wahidah dan 30 juz, 114 surat, yaitu ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian setelah itu, ya, summa nazala mufasilan bi hasbil waqa'i fi sanati wa isrina sana ala rasulih. Kemudian diturunkan sesuai dengan kejadian-kejadiannya selama 23 tahun kepada Rasulullah.
Jadi pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran itu turun 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang namanya Baitul Izzah. Nah itu baru turun ke Rasul sedikit demi sedikit sesuai dengan kejadiannya selama 23 tahun. Nah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah engkau apa Lailatul Qadar? Ai mu'adzin tahmun bi amrihi. Jadi ai wa ma a'lamuka ya Muhammadu ma Lailatul Qadar wasatu. Hai Muhammad, kamu enggak tahu apa malam Lailatul Qadar? Nah, ini untuk menunjukkan ya sesuatu itu sangat luar biasa. Maka kemudian dipakai kalimat pertanyaan untuk mengungkap. Tahu nggak kamu siapa dia? Tahu nggak kamu siapa? Itu yang sesuatu yang mau disampaikan satu hal yang luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali begini, wahada ala sabili ta'dimilah. Ini untuk menunjukkan agungnya malam itu. Wa taswiqi li khairiha, dan untuk menunjukkan tentang kebaikannya yang ada di dalam. Ka'ana qala, seperti orang mengatakan gini, ayu syai'in yubaligu anka miqdariha wa mubaligh fadliha. Jadi coba perhatikan keagungan yang aku akan sampaikan itu kepadamu tentang Lailatul Qadar. Nah, ya. Summa dzakara fadluha, kemudian Allah menyebutkan keutamaan Lailatul Qadar min salasati aujahin, dengan 3 sisi. Faqala ta'ala, kemudian Allah SWT berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang pertama, malam Al-Qadar itu adalah khairum min alfi syahr, lebih utama dibanding 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun, 333. Ya. Nanti 1000 dibagi 12 hasilnya itu 83,3333. Bagaimana Allah memberikan keutamaan kepada umat ini tentang Lailatul Qadar? Ada cerita yang melatar belakangnya, ada kisah. Rasul itu pernah berkisah begini. Dulu di zaman dulu hiduplah seorang hamba Allah. Usianya 1000 tahun. Oh, 1000 tahun. Dan dia pekerjaannya jihad fisabilillah. Di jalan Allah. Zaman dulu itu ada orang usianya 1000 tahun. Jikalau dia sudah mukallaf gitu, kemudian dia jihad di jalan Allah. Jihad itu bisa pahalanya jihad ini. Oh iya, enak, usianya panjang, kapan kita bisa menyaingi dia dalam hal amal soleh ya? Kita ini kan usianya pendek. Umat Rasul itu usianya kan sitin ila sabahin, 60 70-an kata Rasul. Umat Rasul itu 60 70-an, jarang yang 100. Tidak sekarang berapa? 35 Melayu. 17 tahun lari tuh. 7 tahun. Karena katakanlah jadi yang sekarang usia 50, berarti tinggal 60-an ya, tinggal 10-an ya, maka hitungannya mundur. Hitungannya dihitung mundur. Ibu-ibu, pertanyaan. Ada orang sakit masuk rumah sakit ICU, kemudian dengan izin Allah sadar lalu sembuh, pulang ke rumah, dinyatakan oleh dokter itu sehat. Alhamdulillah ibu sudah sehat, boleh pulang. Pertanyaannya, lebih dekat dengan kematian yang mana? Ketika dia sakit berada di ICU atau setelah pulang ke rumah dinyatakan sehat? Setelah pulang. Betul. Ya. Kenapa? Tapi coba lihat, apakah kita merasa seperti itu? Apakah seseorang merasa lebih dekat kematiannya ketika pulang dinyatakan sehat oleh sang dokter atau ketika berada di ICU?
udah sekarang coba lihat, jenengan punya suami masuk ICU, dinyatakan kanker otak, bahkan dokter mengatakan, Bu, suami ibu tinggal 3 bulan. Menurut prediksi dokter, karena kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Itu 3 bulan. Kemudian biidznillah itu qadarullah sembuh pulang. Sehat. Coba, si istri itu merasa suaminya dekat ajalnya itu dikala koma atau dikala sudah sehat? Koma, iya kan? Nangis itu. Ya Allah, nangis itu. Kenapa dekat? Begitu pulang, senang dia. Padahal pulang itu lebih dekat pada dia. Itulah kita. Jadi umat Rasul 60 sampai 70. Maka sadarilah kita setiap hari sesungguhnya kita sedang menuju titik nol. Semakin hari semakin dekat dengan mati. Bukan semakin panjang umurnya, semakin pendek. Panjang umurnya gimana? Happy birthday to you. Panjang umurnya, enggak, semakin pendek. Kalau nggak bebas, jangan ketipu kita. Nah, para sahabat itu macam, wah enak ya orang bisa ya, usianya panjang-panjang, kita gimana? Maka Rasulullah kemudian mengadu kepada Allah, lalu Allah ciptakan 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini keutamaan umat Rasul yang kalau kita dapat malam itu, setiap amal kebaikan yang dilakukan di malam itu nilainya seperti dia beramal selama 1000 bulan. Yaitu berapa tahun? 83 tahun. Kalau setiap Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, maka usia kita pendek, tapi pahalanya bisa mengalahkan orang yang usianya 1000 tahun. Kalau misalnya kita dapat 10 saja, 10 kali Ramadan dapat terus, itu berarti 830 tahun amal. Belum jenengan dapat belum selama ini. Nah, artinya Allah SWT memberikan kepada kita peluang yang kita itu bisa lebih dari umat-umat sebelumnya dalam hal nilai amal. Tergantung kita mau berjuang atau tidak. Nah, maka untuk meraih itu butuh perjuangan. Wong jenengan bangun rumah seperti yang aja butuh perjuangan. Nabung, sithik-sithik, nyelengi gitu kan. Loh, kita mau bangun surga loh gak berjuang, itu gimana? Gak bisa. Dia gak bisa diraih dengan angan, gak bisa. Maka harus dengan mujahadah. Jadi mujahadah itu bersungguh-sungguh. Maka dikatakan Lailatul Qadar itu hanya akan diraih orang-orang yang dia berjuang sejak awal dia persiapkan untuk menghadapi Lailatul Qadar. Maka dia biasakan amalnya, amalannya terus. Jadi, ya, Rasul katakan Lailatul Qadar Imam Ali As-Sunni. Ini sifat yang pertama. Keutamaannya Lailatul Qadri bisa khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini kemuliaannya, keutamanya lebih baik dibanding 1000 bulan. Lima tasad bihi min syafir inzalil Quranul Karim fiha. Allah memberikan keutamaan, kekhususan karena Quran turun di dalamnya. Karenanya kalau ingin mulia ikuti Quran. Karena kemuliaan Lailatul Qadar itu yang pertama karena turunnya Quran. Wa qad ruwiya anna rajulan laisa, ini tadi sudah saya ceritakan ya, yaitu ini la tasilah wajah bisabillah al-fishan. Oh, ini dia jihadnya 1000 bulan. Saya berarti dulu ya, bukan 1000 tahun tapi 1000 bulan. Fa'ajab Rasulullah wal muslimun bidari, ya, dan
Rasul dan kaum muslimin takjub dengan yang demikian itu. Wa tamana Rasulullah li ummatihi. Kemudian berharap Rasul untuk umatnya. Faqala, kemudian Rasul berdoa, ya Rabbi, ya Tuhanku, ja'al ka ummati, ya, ju'ilat ummati aksharul ummami i'naram. Wahai Tuhanku, jadikanlah umatku apa itu Tuhanku, umat ja'altu ummati aksar amalan wa aqallu i'malan. Jadi kau jadikan umatku pendek umurnya pendek-pendek dan sedikit amalnya. Fa'atahullah lailatul qadar. Lalu Allah pun memberikan malam lailatul qadar. Jadi Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, umat saya ini kan pendek umurnya, ya, 60, 70, sebelumnya itu sampai ada yang 1000 tahun, ya. Ada yang kemudian sehingga 1000 bulan dia berjihad, ada yang 500 tahun, ada yang 200 tahun, itu ya macam-macam. Tapi usia kakek saya itu mencapai 150 tahun. Jadi kakek saya dari jalur ibu itu usianya 150 tahun, istrinya 12. Oh, istrinya kakek saya itu 12. Berarti Ustaz punya bakat. Oh, ini bukan masalah bakat, masalah keberanian. Bukan masalah bakat. 12, tapi anaknya hanya satu, ibu saya. Jadi kakek saya itu menikah 12 istri, maksudnya dua, selalu dua, meninggal lagi 2, sehingga total istrinya 12, bukan dalam satu waktu ya. Tapi yang punya anak itu istri ke-6. Nah, istri ke-6 ibu saya satu-satunya. Begitu melahirkan ibu saya, si Mbak Putri itu sedo. Lalu kakek itu merawat ibu sampai usia berapa tahun nikah. Nah, tapi ibu saya punya anak 9. Nah, ya udah. Nah, bapak saya meninggal ketika saya usia 9 tahun. Saya anak ke-6 dari anak ke-8 dari 9. Nah, itu kakek saya itu hidungnya itu, ya Allah, macam. Utuhnya orang, beda. Benar itu, mancung itu. Saya lihat, karena apa? Ketika kakek saya meninggal, saya itu SLTA kelas 1 tahun 85. Jadi saya tahu betul tentang kakek saya ini. Itu. Jadi cerita kadang-kadang kakek saya pernah meninggal beberapa kali, lalu hidup lagi. Namanya mati suri. Ada cerita gini, waktu ketika ceritanya dari ibu mbahmu Yudis, meh dikubur, udah mau dikubur, sudah di kain kafan mau diangkat, katanya, tapi wallahu alam, ibu saya cerita. Terus ada orang takziah, itu wanita cantik, hidup lagi kakek saya. Ya emang belum jatahnya mah. Saya itu kalau dengerin itu, oh dia. Jadi Allah beri kelebihan pada saya itu ngobatin orang kayak Habib itu. Nah, kitab-kitabnya bahasa Arab saya ingat itu, ditanam itu, sama masih kecil tanam, dipendem itu. Nah, ada memang orang sekarang usia segitu kan ada, masih ada 100 tahun misalnya. Tapi jarang kan. Nah, umat Rasul itu 60 sampai 70. Dan Rasul mengadu kepada Allah. Kemudian Allah SWT berikan Lailatul Qadar itu. Nah, jadi dalam hadis ini, ya, fa'atallahu Lailatul Qadar. Maka Allah pun memberikan kepada Rasul SAW, yaitu Lailatul Qadar. Faqala Lailatul Qadri khairun laka wa li ummatika min alfi syahr. Kemudian Allah berfirman, Lailatul Qadar itu lebih baik bagimu dan bagi umatmu karena lebih baik daripada 1000 bulan. Jahada biha dalika rajul, yaitu dibanding laki-laki yang jihad selama 1000 bulan. Nah, jadi laki-laki itu jihad selama 1000 bulan. Umat Rasul cuma semalam. Kan enak, ya kan?
kita semalam lakukan ibadah apa misalnya jihad itu atau melakukan amal soleh, pahalanya seperti laki-laki yang jihad 1000 bulan bahkan lebih baik. Siapa yang nggak senang? Jangan kan pengen kan amalnya kecil pahalanya besar, ya enggak? Ya, besar. Ada enggak mikir yang pendek tapi pahalanya segede, karepe kan ngono mesti, iya kan? Nah itu gitu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyhi wa midada kalimatihi. Nah itu pendek tapi pahalanya besar. Coba dengar deh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyhi wa midada kalimatihi. Nah itu ada dalam Al-Ma'surat, ya kan? Itu coba dilihat. Kalau jenengan tahu artinya, ini pendek tapi pahalanya masya Allah. Subhanallah wa bihamdi. Jadi kita membaca subhanallah wa bihamdi, kita kalikan pangkat, dipangkatkan. Pangkat ini. Cuma dibaca sekali. Subhanallah wa bihamdi. Tapi kita pangkatkan adada khalqihi, sejumlah ciptaannya. Jadi kita baca subhanallah wa bihamdi, boleh Rasul diberi tahu, wis kalian wae. Ada khalqihi, sejumlah ciptaannya. Berapa ciptaan Allah? Orang iso ngitung jenengan. Karena banyaknya itu. Masih belum cukup, dipangkat lagi. Ya, subhanallah ada wa ridho nafsi, dan seridho diri Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsy, dan sebanyak perhiasan yang ada di arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa midada li kalimati, dan sejumlah kalimat Allah. Jangan tahu kalimat Allah. Jikalau sekiranya ranting-ranting menjadi pena, kemudian lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Allah, hingga habis 7 lautan belum habis kalimat. Jadi coba keutamaannya dikir. Kita coba belajar. Subhanallah, ada ridho nafsi wa zinata arsyhi wa midada kalimatihi. Itu sudah ya Allah pahalanya. Kali sejumlah makhluknya, kali ridho Allah, kali sebanyak perhiasan di atas Allah, kali sejumlah kalimatnya. Berapa ini? Orang yang hitung gimana? Pahalanya juga ya. Kenapa? Untuk itu saja kita jarang baca. Benar rasanya. Terima kasih kan? Ya, terus ibu-ibu lihat umat Rasul, masya Allah, sehingga membuat diri para nabi dan Rasul untuk menjadi umat Rasul. Jenengan sholat qobliyah subuh itu udah berapa? 2, nggak boleh lebih. Kami coba lihat nilainya. Dengan kalau cari mantu itu udah usah cari kekayaannya. Dia tanya, "Kowe qobliyah subuh istiqomah mana?" Istiqomah. Nah, ini mantu. Kenapa? Kekayaannya coba itu. Dia lebih utama dibanding dunia dan seisinya. Wah, rakaat qobliyah subuh. Nah, coba. Kalau qobliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, sholat subuhnya coba jangan lihat. Karena yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Itu umat Rasul. Nah, kita dikasih oleh Allah 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oh, nggak semangat golei. Anda yosben untuk yang untuk yowes. Itu namanya sudah dan berjuang tuh deh. Jadilah pejuang Lailatul Qadar. Cari gitu. Jadi Allah katakan Lailatul Qadri khairun laka wa ummatika min alfi syahr. Jahada biha dzalika ar-rajul. Qala Mujahid, ya, amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Coba Mujahid ini adalah seorang mufasir dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan begini. Amaluha, amalnya, perbuatan di malam itu, di hari itu. Wasiyamuha, puasanya, waqiyamuha, dan qiyamnya lainnya, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan.
Jadi yang dilipat gandakan oleh Allah pada hari itu adalah termasuk puasanya. Kok bisa Ustaz? Jadi ini ibu-ibu, ya katakan ini saya ngerotok, dengan harus hati-hati di poso itu betul masalahnya. Ya. Nah, kok dari kapan-kapan? Hah? Ayo, iya aja. Sing bener sing tinggi. Malam selikur iki sing ndi sing bener. Malam selikur kangge iki apa kangge iki? Bingung jenengan. Ora usah bingung, dirapel kabeh. Pokoke 10 dina terakhir iki kenceng ibadahe. Aja dibeda-bedane malam ganjil, malam genep. Mergone kanggene wong siji malam ganjil, kangge liyane malam genep sampean. Bingung kok gak ngono. Ini goro-goroan itu loh. Beda-beda ya kok. Ada poso beda. Enggak boleh beda sebenarnya. Harusnya sama gitu. Nah, kalau beda gini coba, sak omah Lailatul Qadar dari beda. Nah, sing benar sing di. Padahal Rasul menyampaikan itu ketika ditanya itu, di mana ya Rasulullah 10 hari terakhir sebelum malam ganjil. Terus tanya, ganjil kangge sinten ya Rasul? Enggak ada. Malam ganjil itu ya satu, bukan dua. Iya aja. Karenanya apa? 10 hari terakhir cariin semua ya. Gitu. Jadi bukan hanya sholat malamnya, puasanya. Kenapa? Karena begini. Yang namanya Lailatul Qadar itu menyelimuti bumi. Lailatul Qadar itu menyelimuti bumi. Ya, ibu-ibu, alhamdulillah saya sudah baca berbagai referensi. Ya, tentang masalah ini. Dari tafsir ini sudah saya buka semua di ibaratnya yang dibicarakan itu, kemudian saya baca sampai pada kesimpulan para ulama itu menyelimuti bumi. Jadi nggak ono ceritanya malam Lailatul Qadar Indonesia tanggal 3 Mekah tanggal 3. Nggak ada. Lailatul Qadar Indonesia 3 Mekah Selatan. Nggak sama. Karena berjalan. Dikala kita malam di sana siang, dikala kita siang di bulan lain malam. Disitulah kenapa Mujahid mengatakan yang dilipat gandakan oleh Allah itu termasuk puasanya. Karena kalau misalnya tadi malam itu malam Lailatul Qadar, puasa kita hari ini lebih baik daripada 1000 bulan. Setelah puasa kita ibu-ibu kan biar puasa kita dengan ridho dengan takdir Allah itu ibadah. Maka keridhaan panjenengan dengan takdir Allah diterima itu ibadah. Nilainya lebih baik daripada 1000. Maka wabil qadha'i radin. Dengan takdir Allah itu ridho. Jangan sekali-kali Bismillah, saya tolong itu masih sampai ridho dosa. Nah itu, salah apa? Pikir ibadah itu hanya puasa saja. Menerima ketetapan Allah dengan penuh keridhaan itu adalah ibadah. Maka tanda Lailatul Qadar itu, ibu-ibu, yang paling pokok itu ada 3. Yang pertama adalah dijelaskan oleh hadir di sini, saya simpulkan saja. Nanti jangan baca kitab berbagai kitab, nanti kesimpulannya akhirnya pada 3 itu. Yang pertama bahwa pada malam hari itu la baridun wala harum, tidak panas dan tidak dingin. Panas tidak, dingin tidak. Ya, pada malam itu, maka jangan keluar rumah. Karena di dalam rumah di kamar AC, ya cukup sampean. Wong AC ini sampai 12 derajat. Nah, itu Lailatul Qadar.
setelan AC yang standar supaya menghemat itu 25 derajat. Hemat energi. Ini menurut ahli penghematan energi. Loh, benar, saya tuh punya murid ahli dia penghematan energi loh. Iya. Asesor pernah dikirim ke Jepang, pernah diminta ceramah di Jepang karena dia berhasil menghemat energi. Jadi AC itu coba dilihat nanti derajatnya berapa. Nah, maka dia boros. Karena tidak akan pernah bisa mencapai angka 18 derajat suhu itu. Maka listriknya kerja terus. Maka AC itu tidak bisa mati otomatis. Padahal AC itu sudah disetel oleh pabriknya. Otomatis. Nanti kalau sudah terpenuhi suhunya itu, dia akan mati sendiri. Lalu kalau suhunya naik, dia hidup lagi. Berapa? 25 derajat. Dan itu derajat yang paling enak untuk tubuh kita. 25 derajat itu yang sehat. Maka nanti kalau sudah ruangan itu suasana udaranya sudah 25 derajat, maka AC itu akan mati otomatis. Tapi begitu dia 26 derajat, dia hidup lagi. Begitu. Maka kenapa dikatakan AC itu dia penghematannya di derajat 25 sudah disetel oleh pabriknya. Nah, setelan 25 derajat itu karena itu kondisi yang paling nyaman untuk tubuh seseorang. Tetapi semua Ustaz, nggak ada jaket, dan ruangan nggak ada jaket, dia mesti baik semua sih. Nah, malam Lailatul Qadar itu la baridun wala haram, tidak panas, tidak dingin, tidak panas. Maka jenengan keluar itu ya suasana. Nah, ya. Yang kedua, pada malam hari itu jenengan harus menatap langit. Kenapa? Karena di antara tanda Lailatul Qadar itu di malam itu tidak ada bintang jatuh atau bintang berpindah. Kalau dibahasakan tuh lintang alien. Jenengan suka nggak sih keluar rumah lihat memandang langit di luar bulan Ramadan misalnya? Nah, bro, sekarang kan lagi tren yang namanya yaitu kafe beratapkan langit. Iya enggak? Ya kan? Wah, sebuah Banyuwangi, di semua itu hampir saya lihat itu view the sky itu langit view-nya kan? Hah? Ya sky view itu kan sama saya dan pondok saya itu beratap langit. Itu tempat yang paling saya sukai, tertinggi. Jadi lantai 4, apa namanya? Kan tidak pakai atap, pakainya dan lantai. Itu saya kasih pagar 1 meter itu nanti untuk olahraga santri untuk. Nah itu lantai 4 itu beratapan langit dan paling nyaman dibuat sholat malam di situ. Enak karena seluruh jangkrik, suara jago, suara itu terdengar dari berbagai penjuru. Nah itu kalau jenengan biasa keluar lihat ke langit, maka lihatlah kebesaran Allah SWT. Nanti lihat, saya dulu waktu kecil ngajinya kan ke musola. Jarak antara musola saya tempat saya ngaji dengan rumah itu kurang lebih 1,5 kilo sampai 2 kilo. Itu jalan lewat tengah sawah. Tengah sawah itu. Saya itu ingat sawah, galungan itu. Kemudian setelah itu ada jalan kaki. Kadang pulang itu kalau Ramadan itu kadang pulang jam 10 malam, 11 malam, kadang-kadang tidur di musola. Itu kalau pulang saya suka memandangi langit itu. Itu banyak kadang ada bintang berbintang. Gitu ya. Aneh. Ternyata bintang itu ada 3 macam. Bintang. Satu bintang untuk menghiasi. Yes, ya. Bintang yang Allah ciptakan khusus untuk menembak. Jihabur Munir namanya. Yaitu panah guna menembak jin yang mencuri berita. Setan pencuri. Dulu sebelum Rasulullah SAW diutus, langit itu tidak dijaga ketat.
Malaikat tidak banyak menjaga. Sehingga kenapa para jin itu berhasil menyadap berita langit. Sehingga diberikan kepada dukun. Karenanya dukun-dukun sebelum Rasulullah SAW diutus itu lebih titis dibanding setelah Rasulullah diutus. Ramalannya itu lebih tepat. Karena berhasil mendapat berita dari langit. Kerjasama dengan jin. Nah setelah Rasulullah SAW diutus, langit itu dijaga ketat. Sampai iblis tuh lihat. Itu aku yang biasa nih. Langit jangan lu akhirnya. Akhirnya kemudian iblis itu jalan-jalan. Nah ternyata ada Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran, gitu kan? Ini penyebabnya orang ini. Kenapa langit dijaga ketat? Nah pada malam Lailatul Qadar langit dipenuhi malaikat. Setan tidak bisa menembus langit. Karenanya pada malam hari itu tidak terjadi bintang jatuh atau bintang berpindah. Yang itu sesungguhnya adalah malaikat sedang menembak jin yang mencuri berita. Kalau di luar malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar tidak bisa menembak. Maka jenengan harus keluar rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga, di pagi harinya matahari terbit. Warnanya seperti tembaga. Tidak mengeluarkan cahaya. Berarti pada malam hari itu, malam harinya sebelumnya berarti Lailatul Qadar. Belum lewat Ustaz. Tadi kan dibilang kita siang berlanya lain malam. Jadi Lailatul Qadar itu satu, bukan dua atau tiga. Berarti kalau misalnya katakanlah gini, jangan mendapatkan tanda-tanda. Kalau punya saudara sedang umroh, segera telepon. Ditelepon gitu loh, saudaranya itu. Beda iki toy mambengi Lailatul Qadar. Kono kan si aman tadi. Kono cek bengi ya. Nek kene mambengi wis tangi, kan gitu kan. Begitu kita sekarang jam berapa misalnya? Jam 9, setengah 9. 4 jam mundur kan? Nah, di sana. Katakan gitu. Betul atau? Katakan matahari terbit jam berapa? Suruk itu jam 5.35 atau 5.40 ya. Kisaran itu kan 5, katakan jam 6. Lihat dengan jam 6 itu matahari bercahaya kan? Kalau nggak bercahaya berarti tadi malamnya Lailatul Qadar. Berarti kalau jam 6, 5, 4, 3, 2, maka masih jam 2. Telepon deh, ini Lailatul Qadar nih. Aku setengah mati tandane. Wes aku njaluk donga ya. Nggak sampai donga sing tenanan kuwi multazam. Bisa itu bisa. Karena apa? Punya putih sudah. Nah, amalan kita di hari itu yang dinilai oleh Allah lebih baik dari 100.000 bulan. Hari benar. Sampai matahari karena begitu matahari terbenam sudah masuk hari, ya kan? Benarlah yang dikatakan Mujahid. Saya tahu lagi ketika beliau mengatakan amaluha, wasiyamuha, waqiyamuha. Itu yang khairu min albisan. Maka segera sodako, ya sodako. Wakaf dari buat ya Allah ini kau wakaf gitu. Karena apa? 1.000 bulan. Maka berbahagia orang-orang yang dia mau mencari. Artinya mencari pasti dapat. Pasti dapat. Ustaz bulan pasti dapat lipat ganda. Kenapa? Nah, jadi yang dilipat gandakan oleh Allah SWT itu siapa? Seluruh amal. Bukan hanya orang yang sadar bahwa itu Lailatul Qadar. Orang yang nggak sadar itu juga dilipat gandakan amalnya. Inilah luar biasanya kita menjadi umat Rasulullah yang membuat Nabi Musa iri. Nabi Musa aja iri. Aku ingin jadi umat Muhammad. Coba. Jadi ya hanya bedanya
Kalau orang yang dia mendapatkan karena mencari, maka diberi oleh Allah plus nilai. Tapi yang dia itu tidak ada rasa mencari, dia nilainya biasa. Jadi jangan ibaratnya gini, ibaratnya. Ya, saya paling suka pelajaran matematika. Kalau sudah bicara soal cerita, nggak tahu sekarang itu ada nggak matematika dalam soal cerita. Soal cerita, ini. Kemudian guru saya itu unik. Saya ingat guru SMP saya, orangnya pinter. Kalau buat soal, misalnya tahu-tahu ini masuk, berangkat kertas. Ya Allah, ini tahu-tahu berangkat kertas. Satu. Dari 10 soal, pasti ada yang salah soal itu 2. Sengaja salah. Jadi soal itu sengaja dibuat salah. Kemudian si murid itu harus bisa menjelaskan letak kesalahan soal itu ada di mana. Maka ditulis soalnya salah. Kenapa salah? Begini. Wah, memang guru pintar tenang dia soal. Nah, yang namanya ibu, kan sekarang ada namanya pilihan ganda. Tidak menarik pilihan ganda. Dan ganda maksudnya yang A, B, C, ya, itu nggak menarik. Misalnya apa? Itu bisa ditebak. Jadi, iya, berusaha itu kamu kok bisa ketemu ini dari mana? Ya demikian. Kok bisa ketemu angka sekian? Itu dari mana? Kan harus jelaskan itu. Saya punya guru lagi waktu di SMA itu, biasa. Guru matematika nggak ngomong, nggak banyak ngomong. Terus guru hujan, tapi jenius dia menurut saya. Kami langsung tulis di papan tulis. Nah, gitu. Muridnya kadang terus. Jadi kok kamu bisa jawab ini dari mana ini? Dari mana asalnya? Coba umurnya gimana? Kenapa begitu? Nah, orang yang dia mencari Lailatul Qadar itu seperti itu. Jadi dia berjuang, dia tahu kenapa ini. Nah, maka dia punya nilai lebih di hadapan Allah. Dan rasanya akan beda dan punya pengaruh yang berbeda terhadap perilaku. Setelah itu akan beda. Tapi jangan cerita aku Lailatul Qadar tenan. Yo pancen mau sampai bojone jenenge Lailatul Qadar. No, lah jangan cerita. Kenapa? Jadi rahasia antara kita dengan Allah. Supaya tidak muncul yang namanya sifat ujub. Perusak amal yang paling top itu ujub dan riya. Maka jadikan itu rahasia antara kita dengan Allah. Ya, jadi 3, ya tanda-tandanya. Itu sudah dari berbagai hadis, nanti merucutnya di 3 ini. Ini tanda yang paling sahih. Lalu bagaimana Ustaz? Dengan mengatakan malam itu bimbing. Wis jan koyo mandeg tak. Tadi ya, kenapa kok bisa matahari itu terbit tidak mengeluarkan cahaya? Karena Allah jelaskan di berikutnya. Nah, kita berikutnya masuk. Kita berikutnya kan, setelah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kan ada 3 syarat. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Itu sifat yang ketiga pada malam itu. Tanazzalul malaikatu. Malaikat itu sibuk naik turun. Waruh dan roh yang dimaksud Jibril. Begitu juga pemimpin para malaikat.
Sayyidul Malaikah itu Jibril, sibuk naik turun. Apa? Ya, yakni mengatur segala urusan. Ya, jadi waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu wa Jibrilu ilal ardi fi tilkal lailati bi amri rabbihim min ajli kulil amrin qaddarahu wa qaddaru li tilka sanati ila sanatil qabilati wa hadha huwal wajhusani. Jadi malaikat sibuk ngatur urusan pada malam hari itu termasuk Jibril. Jumlahnya banyak malaikat. Sampai langit gak bisa ditembus oleh jin. Sehingga bumi pada malam hari itu dipenuhi malaikat. Karena Al-Qadar maknanya sempit. Kenapa sempit? Karena dipenuhi malaikat. Ibaratnya tidak ada satu daun kecuali ada malaikat, sehingga malam itu betul-betul kayak berhenti karena kena sayap-sayap malaikat, hening pada malam. Ngatur apa? Urusan untuk apa? Setahun. Karena pada malam itu dikatakan malam penetapan. Penetapan apa? Segala kebaikan, tidak ada keburukan. Pada malam penetapan ditetapkan kejadian-kejadian untuk 1 tahun yang akan datang. Disitulah kenapa pada malam itu kita seharusnya sungguh-sungguh mengajukan proposal kehidupan kita kepada Allah SWT. Tulis, tolong saya proposal ini ajukan. Tulis. Kalau bertepatan dengan itu maka semua yang kita tulis itu akan dikabul oleh Allah SWT. Nah, jadi kenapa Rasul itu diatur dakwahnya oleh Allah tahunan itu pada malam Lailatul Qadar. Program setahun. Ya, lalu kemudian begitu matahari terbit, malaikatnya kan naik. Itulah yang menjadikan matahari itu tidak bisa bersinar karena tertutup oleh sayap malaikat. Mungkin seperti bulan purnama jam 6 atau jam 7 tapi tidak ada cahayanya berarti. Begitu kayak bulan purnama bisa kita lihat betul. Tidak bersinar. Warnanya seperti tembaga. Maka berarti malam tadi Lailatul Qadar. Maka amalan kita pada pagi hari itu dan amalan kita sejak terbenam matahari kemarin tadi malamnya sampai nanti terbenam matahari itu yang dilipat gandakan oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau begitu cepat, yang belum sedekah, yang ini ambil air wudhu, baca Quran, zikir, sholat. Ini dilipat gandakan Allah. Amaluha wasiyamuha wa qiyamuha. Mujahid berpendapat seperti itu. Nah, jadi jelas ya. Kemudian yang ketiga, Allah jelaskan sifatnya ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ai hiya salamun min awali yaumiha ila tulu'il fajr. As-salama fiha lil malaikati 'alal mu'minin wa la yuqatilu Allahu fiha ila al-khairi wa salamati fi nabil insan. Banil insan. Jadi beliau Imam Ali Abu menjelaskan salamnya suara keselamatan itu menyelimuti malam itu sampai terbit fajar. Itu salamun suasana damai, kedamaian. Itu menyelimuti malam itu. Sejak apa? Sejak terbenam matahari. Misalnya Lailatul Qadarnya nanti malam. Maka begitu terbenam tadi, matahari terbenam pada mulai malam. Ini diselimuti suasana damai, kedamaian. Maka di situ dirasakan apa? Hati.
orang yang dia diizinkan oleh Allah berkat usahanya mengenali malam itu, hatinya itu akan damai, luas, lapang. Kayak sesuatu yang dia mengalami sesuatu itu yo, iku begitu ora koyo biasanya. Itu hatta lain baca sampai terbit baca suasana seperti itu. Nah itu akan dirasakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang dia dibukakan oleh Allah mata hatinya sehingga dia bisa melihat malam itu malam Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi langsung diceritakan sampai ke suami ke anak ya udah jangan jadikan itu rahasia antara kita dengan. Kenapa? Tadi saya bilang nek dengan ceritamu itu namanya sunnah. Tahu sunnah? Sunnah itu menceritakan amal kebaikan kepada orang lain. Orang udan, orang angin, misalnya gitu. Kemudian cerita, bilang bagus kenapa yang keluar? Oh, kecil atau orang itu sekarang mungkin yang dia tahu. Maka jadikan itu rahasia. Ya, berat dan merahasiakan. Berat. Merahasiakan amal soleh itu berat. Salah satu tanda orang ikhlas, dia itu lebih suka diketahui keburukannya daripada kebaikannya. Minimal orang ikhlas itu dia tidak suka diketahui kebaikannya sebagaimana dia tidak suka diketahui keburukannya. Jenengan suka enggak kalau orang tahu jenengan itu orang buruk? Itu ewe lambemu asline itu mas atos omongannya, nyengak omongannya. Kok ngerti? Iya ngaku ngerti kok. Misalnya gitu. Enggak kalau misalnya kita cerita orang itu, ya senang pasti kita itu jahil. Ingin jaga image. Oh, itu sama dengan menurunkan derajat saya. Nah, kalau kita masih seperti itu, kita itu belum ikhlas. Dikatakan orang ikhlas kalau dia tidak suka diketahui kebaikannya sebagaimana dia tidak suka diketahui keburukannya. Kalau kita tapi bukan nggak suka, kita kok kemudian ketahui kebaikan kita nggak suka, nah itu berarti sudah mulai bertanda ikhlas. Kok ngerti tahu wis tak delit-delit, no ya cek ngerti wae jangan. Bahkan ketika misalnya orang dia disebarkan keburukannya, dia lebih suka disebarkan keburukannya daripada kebaikannya. Wah, karena itu sudah top. Jangan tahu kisah seorang hamba Allah di masa pemerintahan Sultan Murad. Sering ini dikisahkan ya. Ada seorang waliullah mastur, kekasih Allah yang tersembunyi. Yaitu kalau malam setelah mencukupi kebutuhan keluarganya, nafkah keluarga cukup, sisa uangnya itu buat beli minuman keras. Beli minuman keras 1 kerat dibawa pulang, sampai di rumah dibuang di kloset. Seraya dia mengatakan, ya Allah, saya tidak mampu nahi munkar. Saya tidak berani mengingatkan orang yang minum minuman keras. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini berkurang jumlah peminum minuman keras. Istrinya bilang, "Mas dakwah model apa sampean ki? Mas delok lho, wong jowo apa? Pemabuk, sampean dikatakan pemabuk." Ayo wis, bleh. Sampean kalau usah kuwatir. Sopo sing gelem nyolati sampean? Kata ada itu, ibu sing nyolati aku sultan. Sultan Murad. Bubar, pemenang. Terus nabinya,
dalam satu pekan itu, setelah mencukupi keperluan nafkah keluarganya masih seuangnya itu, dia booking pelacur. Dia datangi seorang pelacur. Pelacur yang buka kalau diekspos itu, maksudnya memang itu dia pelacur, rumah pelacur. Zaman dulu kan gitu. Kalau dia melacurkan diri, rumahnya dikasih tanda khusus. Orang bisa. Nah dia booking. Tanya ini, Mbak, kira omset sedino sumi. Bisa bayar ya, memang jodoh potong. Bisa bayar ya. Pulang. Dia katakan, ya Allah, saya tidak bisa ngambil muka. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini mengurangi orang berzina. Bojone ngomong, Mas sampean ngerti lah, ning jowo lho. Kalau pemabuk pezina. Anak orang itu melihat hanya doirnya. Dia tidak pernah pikir batinnya. Dikira setiap orang yang mendatangi pelacur itu melacur. Kan begitu memang ya kan? Kita dikira orang yang beli minuman keras itu pasti diminum. Akhirnya dikenal dia di tengah masyarakat sebagai pemabuk dan pelacur. Istrinya bilang, "Sopo to Mas sing nyolati sampai krono?" Sing nyolati aku ki sultan, katanya dia gombal yang percaya. Hingga suatu hari Sultan Murad itu gelisah di malam itu. Dia gelisah. Aku kok ini pengen metu. Tahu Sultan itu apa? Orang nomor satu dalam jajaran pemerintahan di dalam Islam itu bergelar Sultan namanya. Dalam program kayaknya Sultan Fatah ya dulu itu. Kamu siapa? Kamu malam itu gelisah dia, nggak jenak di rumah. Akhirnya dia keluar sendirian, melihat kondisi rakyatnya. Hingga dia sampai jalan, kemudian melihat orang meninggal di tepi jalan. Loh, ini ada orang meninggal, kenapa kalian biarkan saja, gitu kan? Anda pemabuk pezina, ya siapa yang mau ngurus? Ben, tapi dia muslim. Kewajiban kalian tak mengurus jenazah. Selama dia seorang muslim, walau pezina, kalau dia pemabuk, dan akhirnya Sultan yang membawa. Mana rumahnya sana? Akhirnya diantar ke rumahnya sampai bertemu dengan istrinya. Betul, ini suamimu betul. Mas tak kandhani to sampai ora percaya tenan to, ora ono sing gelem piro ngurusi awakmu. Jare sing ngurusi Sultan kebal. Sultan ini kan kaget. Sik. Karena dia bisa saksi ini, tapi saya bersaksi Mas, kalau orang soleh, saya bersaksi orang yang soleh. Sultan ini kan kaget. Sebentar. Saya tanya siapa ini suamimu, cerita istrinya. Mulai A sampai Z. Akhirnya jenazah itu dibawa oleh Sultan ke istana, dimandikan di kafannya dan disolati di masjid istana. Seluruh ulama besar diundang untuk mensolati jenazah itu. Inilah waliyatul mastur, kekasih Allah yang tersebut. Inilah gambaran orang ikhlas ini. Ikhlas. Dia lebih suka diketahui keburukannya daripada kebaikan. Karena kalau dengan merasakan dapat, jangan sebentar. Jadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ibu-ibu, Mandalatul Qadar Allah ciptakan 3 sifatnya. Kenapa dia menantu Utbah? Dan sudah kurang 5 menit. Selesai. Saya sudah jelaskan secara ringkas tandanya dan bagaimana. Persiapannya dimulai sekarang. Ya. Ada pertanyaan atau cukup? Saya manut. Karena waktunya tinggal 5 menit. Kalau menurut masih mau nambah apa udah? Setengah jam. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan di sini yaitu masalah malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu tahunnya yaitu antara tanggal 7 gitu. Dan bisa
perempuan malam hari kan kalau tidak di awal suami tidak boleh ke masjid. Tapi kebanyakan kok ibu-ibu itu banyak yang ke masjid. Dan yang saya tanyakan di sini sih masalahnya apa memang kalau malam Lailatul Qadar itu harus ke masjid untuk sholat malam? Apa kita sebagai perempuan apa cukup kita melakukan ibadah di rumah sendiri-sendiri? Nah yang saya masih masih bingung itu di antara kok ada yang ke masjid tidak sama suami, terus ada yang sama suami tapi ada juga yang di rumah. Nah, saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita itu menghukumnya berbeda dengan laki-laki. Itulah kenapa dia wanita. Kalau sama kan bukan wanita. Seorang wanita itu lebih utama melakukan sholat, bahkan sholat wajib lebih utama di rumah, karena tidak ada kewajiban berjamaah bagi wanita. Kecuali Maryam memang diperintah oleh Allah untuk sholat berjamaah. Lain itu tidak ada. Maka wanita itu lebih utama sholat di rumah, apalagi sunnah. Tapi ketika wanita itu ingin iktikaf itu hanya di masjid. Rumah itu tidak bisa untuk iktikaf. Iktikaf itu harus di masjid. Maka ketika wanita itu ingin iktikaf, dia harus ke masjid. Lalu kemudian kalau dia punya suami, harus izin suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menghalang-halangi istrinya yang bermaksud ibadah di masjid. Tidak boleh menghalang-halangi istrinya yang bermaksud untuk ibadah ke masjid. Nah, kemudian kalau dia tidak punya suami, harus seizin walinya. Itulah wanita ketika dia keluar rumah. Kemudian ketika misalnya suaminya mengizinkan, dia harus sadar, dia harus menjaga adab dirinya sebagai seorang wanita, mulai dari auratnya dan lain sebagainya, tata-tata berpakaian. Maka jangan sampai ketika dia diizinkan untuk iktikaf di masjid oleh suaminya, kemudian justru dosa-dosa akibat ke masjidnya lebih banyak daripada pahala yang didapat. Maka harus dihitung betul beberapa antara pahala yang dia dapat dengan dosanya itu seberapa besar. Dihitung betul supaya nanti tidak gitu. Nah, maka mestinya ketika dia seorang suami, ketika istrinya ingin iktikaf di masjid, sudah seharusnya suami itu bukan hanya dia juga membimbing keluarganya untuk begitu. Gitu. Maka mestinya ketika dia ada suaminya ada istrinya, bersama dengan istrinya. Kan gitu kan? Kalau ke masjid atau seorang istri itu bersama dengan suaminya. Kalau dia ke masjid. Nah, cuma kan ada kadang seorang istri yang diuji oleh Allah dengan suami. Itu ya. Maka itu menjadi adab amal soleh. Bagaimana dia bisa memotivasi suaminya sehingga bisa menghidupkan malam-malam terakhir. Maka ngaji itu harus dua-duanya supaya tidak timpang. Tapi kesabaran yang dibutuhkan oleh seorang istri. Jadi jangan kita kemudian begini, maksudnya ada sebagian wanita itu karena ngaji suaminya belum ngaji, kemudian dia banding-bandingkan suaminya dengan laki-laki lain, dibandingkan dengan ustaznya. Kenapa ustaz? Tak pun dia pun berani kalau ustaz. Mau jenengan dulu dapat dia gimana? Kok mau? Kan gitu. Maksud saya, ya sabar menghadapi suami seperti itu. Jadi kan ada amal soleh akan surga. Seperti ada seorang ibu-ibu yang sudah pernah saya ceritakan, dia sabar menghadapi suaminya. Yang tadinya nggak sholat, hingga suaminya sholat, hingga suaminya ini, nah itu hingga sampai ketika haji, suaminya mencium kaki istrinya di depan Ka'bah karena dakwah istrinya sehingga suaminya berubah. Kesabaran. Jadi begitu. Maksud saya kembali kepada pertanyaan. Nah, selama dia dapat izin dari suami tidak masalah. Tapi kalau dia sudah diizinkan begitu, kemudian suaminya tidak mendampinginya, hati-hati. Karena
begitu wanita keluar rumah itu setan itu nempel. Ya, satu, apa fungsinya setan itu nempel? Dia akan, tapi Ustaz puasa kan terus ditarik, maksud bisa nempel? Tuh, itu ada beberapa pemahaman yang dimaksud setan diikat itu. Ada yang mengatakan secara fisik diikat, tapi ada yang berpendapat bahwa tidak leluasa menggoda, masih bisa menggoda. Jadi itu, maka dia dihiasi kan, dihiasi apa? Dihiasi oleh setan dan sehingga tampak lebih ini dan sebagainya. Maka si wanita itu harus sadar, tahu yang setan itu. Begitu ada orang itu jangan-jangan dia sarana setan menggoda saya gitu maksudnya. Maka maka hendaknya dia tidak sendiri tapi bersama dengan sekelompok wanita yang salehah, gitu ya. Jadi tidak sembarang wanita. Nah sehingga lebih terjaga. Tapi secara itu tidak harus dimaksud. Bahkan utamanya wanita itu ibadahnya di rumah, apalagi ibadah sunnah, gitu loh. Jadi jangan merasa nek gak menjid orang abdul, tidak begitu bagi wanita itu. Ya, wallah alam bisa. Jelas nih ya. Masih ada. Mulai terbenam matahari bisa gelap itu menatap matanya. Mulai gelap itu karena malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Ya, begitu buruk itu sudah mulai malam isya misalnya, benar bisa mulai nama isya itu. Ya, apalagi kalau langitnya bersih ya, itu kan lebih. Tapi kalau misalnya langitnya tidak bersih ada mendung itu ya kan tertutup oleh awan. Maka suasana udaranya tidak panas, tidak dingin. Suasana hati dengan perhatikan. Suasana hati perhatikan. Rasakan suasana hati kita itu seperti apa. Gitu. Tapi begini, satu hal lagi ya. Yang dilipat gandakan oleh Allah itu tadi kan saya katakan bukan hanya orang yang tahu ini Lailatul Qadar. Ya. Nah, tapi setiap amalan yang dilakukan di malam itu baik oleh orang yang tahu karena Allah menyingkapkan itu malam Lailatul Qadar atau dia yang tidak tahu. Baik oleh orang yang mencari atau dia tidak mencari. Banyak orang yang mencari ini diberi oleh Allah lebih dibanding yang tidak mencari. Kenapa? Karena pencariannya itu menjadikan dirinya lebih semangat untuk ibadah. Oleh karena itu kenapa 10 hari terakhir supaya orang fokus, maka kemudian intikaf. Itu kan Rasul itu begitu masuk 10 hari terakhir itu intikaf, memutus dengan hubungan dunia. Jadi masuk masjid tanggal 19 malam 20 Ramadan keluar takbir. Itu kalau yang kafur seperti Rasul. Kalau tidak, iktikaf itu sebagian malam juga tidak apa-apa, 2 jam beberapa. Karena iktikaf itu ada niatnya kan ya, nama itu iktikaf. Menghadap ibadah. Nah itu berarti dia tidak boleh iktikaf itu kemudian melakukan di antaranya wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kalian kumpuli istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Jadi kalau seorang laki-laki punya istri, dia iktikaf tidak boleh kumpuli istrinya, batal iktikaf. Itu maksudnya masjid kumpuli maksudnya mulai misalnya 10 hari dia iktikaf, di tengah-tengah 10 hari pulang kumpuli istrinya di rumahnya, bukan di masjid ya, di rumah, kemudian batal iktikafnya. Dia harus niat iktikaf.
Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya begini, etika, kemudian keluar ada perlu ambil makanan untuk sahur untuk apa, pulang sebentar ambil, boleh tidak batal, sehingga tidak perlu niat karena sebentar. Atau misalnya takziah dalam meninggal sebentar, kemudian balik lagi, maka tidak perlu niat baru. Nah jadi itu sehingga apa namanya, mulai jam berapa mengamati, begitu terbenam matahari bisa dilakukan. Nanti sampai jam berapa, maka lihat kondisi langit awan. Ya kalau bersih bisa, kalau tidak maka rasakan suasana udaranya. Kemudian berikut rasakan hati kita. Bahwa anak bisa. Itu ada dulu. Ada lagi Ibu? Kalau cukup. Ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Gimana Bu? Ini ada. Mik, terus ke belakang. Nah. Terima kasih Ustaz. Saat ini yang kebanyakan ada itu itikaf dilakukan ketika sholat tarawih selesai pulang. Kemudian sekitar jam 11 nanti berangkat ke masjid itikaf. Kemudian menjelang sahur pulang lagi dan sampai nanti besok malamnya lagi seperti itu. Itu termasuk itikaf bukan Mas? Ya termasuk itu. Jadi apa namanya, karena itikaf itu berdiam di suatu tempat. Arti secara dasar itikaf itu kan berdiam di tempat. Adapun cara makna syar'i berdiam di dalam masjid dengan niat untuk ibadah kepada Allah. Ya, maka ketika dia walaupun 1 jam, atau walaupun 30 menit, tapi niatnya itikaf, maka dia sudah bernilai ibadah. Karena kenapa beberapa masjid itu ditulis di pintu masuk, ditulis niat itikaf. Karena banyak orang yang masuk itu sekaligus niat itikaf di masjid. Kan ditulis tuh nama itu itikaf di sebagian masjid ya, ditulis di depan di pintu masuk ya, supaya orang begitu masuk itu niat itikaf. Maka dia mendapat pahala itikafnya, berikut mendapat pahala yang lainnya plus-plusnya. Yang keluar berarti itikafnya batal. Gitu kan? Sudah keluar meninggalkan masjid itu, pulang berarti batal. Nanti masuk lagi harus niat lagi. Nah jadi itikaf itu tidak harus 24 jam. Dia bisa sebagian jam. Jadi itu pendapat yang paling kuat. Adapun kalau kita ingin mencontoh Rasul, itikaf ya 10 hari. Belum kalau bahasanya masuk. Ya, memang kan Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan oleh berbagai hadis itu, kalau 10 hari terakhir dia itu kan membangunkan keluarganya, kemudian mengencangkan sarungnya, maksudnya menjauhi istrinya, dalam arti tidak makan kumpul suami istri. Nah kemudian memperbanyak ibadah itu di 10 hari terakhir dan dipastikan dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau orang 10 hari terakhir itu mesti itu. Karena di antara 10 itu pasti ada Lailatul Qadarnya. Maksudnya kualitasnya akan berbeda. Dirahasiakan waktu itu karena supaya orang bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah. Ya kalau misalnya diberitakan Lailatul Qadar, tapi kebanyakan para sahabat begini, Lailatul Qadar itu jatuh pada 27 Ramadan. Itu pendapat yang paling masyhur. Malam 27. Oleh karena itu jangan perhatikan, Mekah itu malam 27. Wah, penuh, padat nggak bisa. Semua penduduk keluar karena meyakini malam 27. Di bawah malam 27 itu malam 25. Yang selain itu malam 21. Nah, jadi cuma masalahnya dengan pokoknya beda. Bagi saya malam 27, bagi jangan bisa malam 26. Kalau saya puasanya mulai Sabtu, kan gitu. Nah terus piye kita? Ya mau, pokoknya 10 dino terakhir ada macam lewat. Yes gitu ya. Tadi ada yang nanya lewat WA.
surat yang dibaca tuh ada nggak yang dikhususkan? Terus sholatnya tuh sholat apa aja, tahajud aja atau apa? Setahu saya, sejauh yang saya ketahui tidak ada amalan khusus surat ini. Tentang sholatnya jenengan mau sholat apa? Wes, yang diturunkan Rasul. Aku pengen sholat tobat, ya wes sholat tobat. Kalau jenengan meyakini sholat tasbih, ya sudah sholat tasbih. Gitu. Kalau jenengan maksudnya mantap sholat tasbih, meskipun sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi ada dalilnya sebagian. Tasbih ini sudah tasbih, karena itu yang akan membawa kekhusyukan. Jenengan wes aku tahajud kan. Tahajud itu kan sama ada batasannya. Ya, tapi saya sudah sholat witir Ustaz. Kalau sudah sholat witir, tidak usah witir lagi. Atau jenengan satu rakaat dulu untuk menggunakan yang witir itu. Setelah itu jenengan sholat dua, lalu ditutup 3. Ada 2 model. Jadi kalau orang yang sudah sholat witir di masjid, ya, kemudian kok bangun malam, dia pengen sholat lagi, ada 2 model. 2 riwayat maksud saya, yaitu langsung sholat tahajud tapi tidak boleh dihitung dengan witir. Kemudian yang kedua sholat 1 rakaat dulu untuk menggenapkan yang tadi. Setelah itu 2 baru ditutup 3. Dari kedua itu mana yang paling kuat Ustaz? Menurut kajian guru saya itu yang sholat 1 rakaat dulu. 1 rakaat dulu, kemudian 2 tutup 3. Karena dengan itu mengamalkan seluruh dalil. Jadi gini, tapi kedua-duanya ada. Jadi sholatnya bisa. Sholat tarawih itu ada berapa macam? Ada 8, 3. Ada yang 20, ada yang berapa? 39 total. Jadi 36, 3. Sayyidina Ali itu 39. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu 23. Rasulullah 11 menurut beliau. Maka di Mekah dilakukan 2 kali, yaitu setelah kalau sholat setelah isya itu 20 rakaat, kemudian nanti malamnya 11. Karena ini ada 2 rakaat. Sholat itu 2 kali. Yang satu sholat tarawih, satunya qiyamul. Itu ya. Ya, paham ya? Jadi tidak ada amalan secara khusus, maksud saya secara yang tahu sholat apa silakan sholat. Ya, sholat itu membaca Quran surat mana? Benar. Kalau jenengan berat, ini ya maca Al-Ikhlas, ping 3 khatam Quran sekali. Al-Kafirun ping 4 khatam Quran sekali. Kan kok enak kan Ustaz? Alhamdulillah. Tidak sekian enak. Ya kan? Allah itu kalau tidak, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar ya, dan kita diberi oleh Allah kemampuan untuk isi waktu-waktunya dengan amal tersebut. Akhirul kalam tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lewati bersama, dan ini ada pesan untuk ibu-ibu jamaah. Besok yang mau lanjut, besok semoga dimudahkan untuk hadir lagi dan bisa melanjutkan bacaan yang tadi belum selesai. Jadi yang perlu dipahami ibu-ibu di rumah, membaca Al-Quran yang biasa ibu baca di sini ganti lagi.